yang saya jual angkringan. Nah itu ketika mobil angkot lewat itu terguling. Karena ketika orang itu ditanya, dia bilang, korbannya ditanya ada ular besar lewat. Nah selang 1 minggu itu ada kejadian kembali. Itu polisi satu kompi kecelakaan. Udah melekat sekali karena setiap kali lampu dibenerin itu mati terus. Jadi memang benar-benar selalu menampakkan, dia juga berani menampakkan ya Bang Itu. ya? Halo Sobat Morege, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah, berbeda dari sebelumnya, kita langsung datang ke lokasi kuburan Tanah Gocap di Karawaci, Tangerang. Di sini tuh terkenal hawa angkernya, seremnya juga. Dan kebetulan kita berada di lokasi di mana di belakang ini adalah kuburan Cina semua. Kuburan Cina ini udah lama, cukup lama banget dan juga nggak terurus. Paling hanya di hari-hari tertentu aja ya Bang ya. Nah, kita udah bersama narasumber kita kali ini ada Bang Ompong. Bang Ompong ini salah satu pedagang angkringan yang ada di kuburan Tanah Gocap. Satu-satunya pedagang angkringan ya Bang ya, yang ada di Tanah Gocap ini. Kali ini Bang Ompong akan menceritakan pengalamannya selama berdagang di lokasi kuburan Tanah Gocap. Boleh diceritain sedikit Bang, apa pengalaman Abang selama dagang di sini Bang? Oke. Jadi waktu pas pandemi, itu masa-masa yang paling mencekam. Waktu itu jalanan sangat sepi, ambulan lalu lalang terus. Jadi waktu itu jam 11 malam saya mendengar suara orang berjalan dengan rantai terseret, tapi nggak ada orang. Oh, oke Bang. Itu agak serem juga ya. Waduh. Karena posisinya jam 11 malam ya Bang ya? Jam Berarti 11 malam. Posisinya udah sepi banget jalanan. Udah sepi. Oke guys, biar nggak lama-lama kita suruh Bang Ompong ini cerita lebih detailnya lagi ya Bang ya. Kayak seperti apa ceritanya, silahkan Bang. Jadi saya dagang angkringan itu mulai tahun 2019 sampai 2021 karena akibat COVID. Oh, ya. Jadi terpaksa saya juga harus berhenti karena sepi pelanggan, dan itu pun di tahun 2021 ya kita jadi kucing-kucingan sama Pol PP. Karena kan nggak boleh sampai malam waktu pas pandemi itu. Nah, jadi saya itu buka angkringan dari mulai jam 5 sore sampai jam 12 sampai jam 12 malam. Nah, dari situ mulai tampak kejadian-kejadian aneh pas semenjak COVID. Jadi perjalanan sepi, yang biasa ramai jadi sepi, hanya terdengar suara ambulan di mana-mana, dan di depan dagangan saya juga lalang terus tuh ambulan yang pembawa jenazah COVID. Nah, di waktu hari Jumat malam Sabtu itu tepatnya jam 11,
Itu posisi saya lagi berdua sama adik saya di warung. Nah, yang ngedengar cuma saya. Jadi ada orang jalan sambil menyeret rantai. Esrek aja. Tapi orangnya nggak ada. Jalanan itu sepi sekali. Karena itu di masa pandemi kan. Iya. Dan kejadian itu pun nggak hanya sekali. Di hari berikutnya pun ada kembali. Itu di hari kedua itu berbunyi apa namanya kalau sepeda ada loncengan itu. Lonceng sepeda. Iya. Nah itu seperti dibunyikan. Cuman nggak ada sepedanya. Gitu. Lalu, wah pokoknya kejadian-kejadian lama itu juga banyak sebenarnya. Oke. Karena saya kan warga asli Tanah Gocap. Dari lahir saya udah di sini. Jadi waktu umur saya masih kecil pun saya udah tahu tragedi-tragedi yang ada di jalanan Tanah Gocap sini. Oke. Jadi emang dari dulu itu berarti kejadian horor itu emang udah ada. Udah ada, udah zaman saya masih kecil juga udah ada. Itu yang paling menyeramkan itu ketika di tikungan yang saya jual angkringan. Nah itu ketika mobil angkot lewat itu terguling. Karena ketika orang itu ditanya, dia bilang, korbannya ditanya ada ular besar lewat. Nah dia menghindari sampai terjadilah dia mobilnya terguling. Oke. Nah itu ularnya itu besar sekali katanya, sampai panjangnya mungkin sepanjang pohon kelapa lah katanya. Dan itu saya tanya langsung ketika itu, karena ramai semua warga pada datang ke situ. Jadi semua warga keluar menyaksikan kejadian itu ya. Jadi Iya. bukan cuma Bang Ompong doang yang lihat. Enggak cuma saya doang. Oke. Nah, selang 1 minggu itu ada kejadian kembali. Di lokasi yang sama. Cuman agak maju lagi. Oke. Iya, dia arah mau ke perguruan budi. Itu polisi satu kompi kecelakaan. Dia nabrak pohon kedong-dong besar. Ya. Itu semua korbannya langsung dilarikan ke rumah sakit. Cuman saya nggak tahu ada yang meninggal atau enggaknya. Penyebabnya saya kurang tahu, karena pas sudah saya ke situ, itu posisi cuma ada mobilnya aja yang udah ringsek. Oke. Jadi mobilnya sampai benar-benar ringsek. Hancur, dan itu pun masih ada bekasnya di pohon itu. Oke. Sebenarnya itu jadi saksi bisu pohonnya lah. Itu hampir setiap sebulan lah, kejadian tempo sebulan. Nah, pas polisi itu kecelakaan di pohon, ada yang overdosis. Overdosis apa? Obat. Di lokasi kejadian? Cuman dia di kuburan. Ini samping kayak saya begini lagi nyender begini aja. Jadi orang yang lewat disangkanya tidur aja. Padahal dia udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Orang sini Bang? Maaf. Bukan. Oh bukan? Itu orang luar. Orang luar. Iya. Kejadiannya malam hari? Ketahuannya itu di pagi hari. Oke, pagi hari. Mungkin malam hari si korban udah di situ. Oke. Nah setelah runtutan kejadian-kejadian kecelakaan angkot, juga polisi itu yang satu kompi beserta orang yang overdosis itu, setelah itu apakah lokasinya kan nggak jauh ya Bang ya? Iya. Nah apakah ada pengalaman dari Bang Rian atau mungkin warga sekitar kayak hantu yang penasaran atau bagaimana gitu, ada nggak? Oh ada. Oh ada. Ada. Setelah saya sudah dewasa juga, belum lama lah, tahun-tahun ini, sebelum Lebaran kemarin, itu saya sampai 3 kali ngelihat makhluk. Itu yang pertama di belakang perguruan budi.
Di belakang perguruan. Iya, jadi di situ ada rumah kosong tempat pembuatan lilin. Oh ya. Nah, di situ saya pas naik motor mau ke warung ke depan, itu ada enci-enci berdiri di situ pakai payung. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Oke. Jadi dalam situasi cuaca nggak hujan, nggak apa dia pakai payung, cuman diem. Ya saya juga mau negor takut, saya hanya lewat aja biasa aja lah. Ya masing-masing kalau emang itu bukan orang kan. Iya. Ya udah, tapi pas saya pulang kembali itu udah nggak ada. Pas pulang dari warung. Itu yang pertama saya melihat langsung benar-benar diwujud. Yang keduanya di tikungan tajam nih di sini nih. Emang ini terkenal angkernya. Oke. Nah, di situ ada sosok makhluk. Cuman saya hanya sekelebatan doang. Pas saya arah mau ke jembatan merah, itu ada wanita pakai selendang merah. Wanita pakai selendang merah gimana tuh Bang? Maksudnya deskripsikan Jadi lebih ada detail perempuan, lagi. Oke. perempuan berselendang merah. Itu emang udah dari dulu emang wanita itu sering jahil, suka ngewujudin. Oh, berarti emang udah sering menampakkan. Iya. Oke. Saya nggak buta aja langsung pas Oh, jadi Bang Ompong ini udah tahu, maksudnya Waduh. udah firasat bahwa itu sesosok makhluk itu Iya, gitu. udah tahu. Biasanya kalau dia nampakin suka makan korban. Makan korban bagaimana Bang? Ya ada aja yang kecelakaan kebesokan harinya, Oke. gitu. Selain itu ada lagi Bang? Nah yang terakhir sama kejadiannya di belakang Budi juga. Saya lagi lewat, sama persis mau ke warung, itu ada wanita biasalah yang berpakai pakaian putih. Posisinya Dia lagi di pohon, di atas pohon. lagi di atas pohon. Iya. Pas Bang Ompong lewat itu. Iya. Lagi ngapain dia? Jelas nggak? Maksudnya Bang Rian itu kalau melihat Aduh, merinding makhluk tuh. seperti itu, apalagi posisi kita di kuburannya langsung ya Bang. Tapi Iya. saya juga penasaran karena kebetulan saya pribadi juga memang belum pernah melihat sosok makhluk seperti itu gitu. Nah Bang Rian ini ketika melihat makhluk seperti itu terlihat benar-benar jelas kayak bentuk kayak kita kalau saya ngeliat Bang Rian nih Aduh. jelas bentuknya. Nah kalau Bang Rian gimana pada saat itu ngelihatnya? Jelas. Oh jelas. Cuman posisinya, nah dia dari sana aja. Dari pohon itu, karena di jalan dia adanya di pohon tengah. Oke. Hanya pakaiannya saja, mungkin mukanya nggak terlalu jelas lah. Oke, jadi hanya visualnya tapi Ya, dari pakaian gitu. iya. Kalau mukanya mungkin nggak terlalu jelas karena posisinya nggak langsung berhadap-hadapan begini. Jadi hanya ngelihat langsung melirik aja Wah. gitu Bang Ompong. Iya, kaget sih. Oke. Berarti itu emang udah sering juga ya? Oh sering. Berarti di sini tuh nggak aneh dong Bang kalau misalnya kita ngelihat makhluk-makhluk Oh udah seperti nggak itu. aneh. Karena saya udah rasanya itu setiap saya kali lewat jalanan Tanah Gocap, saya rasakan setiap sendiri tengah malam. Perbedaan hawanya itu dari mulai Jembatan Merah sekarang Oke, Jembatan Merah. sampai Perguruan Budi. Itu hawanya dimensinya udah beda. Berbeda bagaimana Bang? Senyap, dingin, mencekam. Tapi kalau udah ngelewatin keluar Perguruan Budi, itu udah kayak biasa. Jadi seperti masuk dunia lain gitu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Tapi memang kalau saya perhatiin juga jalanan dari Jembatan Merah untuk masuk ke wilayah ini tuh penerangannya kurang ya Bang ya? Iya, gelap memang. Jadi menurut Bang Rian, apa karena memang penerangannya yang kurang atau memang kawasan Tanah Gocap ini emang udah melekat sekali cerita-cerita mistis seperti yang Bang Rian bilang itu? Iya, sama. Bener. Emang udah melekat sekali. Karena setiap kali lampu dibenerin, itu mati terus. Oh gitu. Iya. Jadi memang udah beberapa kali ada perbaikan berarti Udah ada ya Bang? perbaikan. Setiap ada perbaikan, nggak lama mati. Tapi matinya pun lampu itu di titik-titik tertentu. Oh gitu. Iya. Seperti yang saya lihat nih di tikungan yang Di tajam itu. tikungan-tikungan itulah. Oh gitu. Karena kayaknya rasanya dia kayak nggak mau diterangin lah. Oke. Selain itu,
kan Bang Rian malam-malam waktu dagang angkringan, itu kan mendengar suara kayak jalan tapi kakinya kayak diseret rantai gitu ya. Itu tuh posisinya jam 11 malam kan Jam Bang 11 Rian? malam. Itu posisi di angkringan itu memang udah sepi atau masih ada beberapa pelanggan atau bagaimana? Udah sepi. Udah sepi. Udah sepi. Jadi emang kawasan Tanah Gocap ini tuh emang sepi jalanan kalau malam itu atau bagaimana sih Bang? Biasanya sih pas saya lagi dagang angkringan itu sebelum Covid masih rame. Oh gitu. Jam segitu masih rame. Kadang warga juga suka ke depan nongkrong. Jadi berhubung dibatasi kan. Karena waktu itu pemerintah hanya membataskan sampai jam 10 malam harus sudah turun, harus sudah tutup. Ya kan kalau kita dagang dari jam 5, jam 10 malam udah tutup. Mau gimana dagang? Iya. Oh jadi memang juga posisinya udah sepi. Berarti sepi. Ini kan termasuk jalan alternatif ya Bang ya? Jalan alternatif. Jalan alternatif ini kan biasanya banyak banget yang lalu lalang gitu. Harusnya. Karena kan kayak pengendara motor, males muter-muter jalan akhirnya lewat sini gitu. Berarti pada saat Bang Rian dagang angkringan ini memang kalau udah jam 11 malam ke atas itu udah sepi banget berarti ya? Udah sepi. Oke. Dan beberapa kali juga kan Tanah Gocap ini sempet viral ya Bang. Omong tahu nggak kalau Tanah Gocap ini viral? Viral apa tuh? Viral karena jadi ada waktu itu orang yang bikin video seolah-olah Tanah Gocap ini kayak horor banget hawanya karena memang dia jalan kaki kebetulan kalau yang saya lihat jalan kaki dia kayak menelusuri jalanan-jalanan vlog langsung ya. Iya, Tanah Gocap itu kan sempat viral juga tuh di Kota Tangerang. Nah, itu emang bener-bener semengerikan itu atau bagaimana karena kan kuburannya juga memang nggak keurus ya, kuburan-kuburan tua juga gitu, atau memang masih ada dari keluarga-keluarganya atau mungkin dari warga sini sendiri yang inisiatif ingin membenahi supaya tidak terlalu angker gitu Bang. Kalau di sini sih emang makam kuburan Cina ini biasanya setahun sekali baru bersih. Oh gitu. Iya. Berarti ada hari tertentu. Ada ya? hari tertentu. Kalau di sini tuh bersihnya. Kalau tiap hari kayaknya nggak mungkin, palingan di pinggirannya aja dibersihkan sama pemerintah itu pun. Oke, berarti yang jalanan raya itu aja ya? Iya. Jadi ada pengunjung beli angkringan. Jadi dia sepasang nih, entah itu suami istri atau masih pacaran. Jadi lagi beli angkringan di saya. Nah si perempuan ini tiba-tiba kesurupan. Kesurupan? Iya. Bagaimana itu Bang cerita detailnya? Waduh, saya juga kurang tahu, ujug-ujug dia pas beli ke situ duduk makan kesurupan karena saya panik kan langsung. Karena saya takut, saya langsung panggil yang orang bisa untuk ngituinnya. Dari awal ternyata dia udah ada yang ngikutin katanya. Oh gitu. Iya. Jadi antara lucu dan takutnya itu karena saya takutnya si ini nanti membiasnya ke angkringan saya. Jadi angker terkenalnya angkringan saya nantinya. Ya lucunya ujung-ujung karena dia baru datang, tahu-tahu dia langsung kesurupan. Saya bingung jadinya. Jadi emang belum sempat beli, berarti baru sampai doang. Akhirnya panik, ya udah, saya langsung suruh adik saya, suruh orang yang bisa untuk nyelesain yang kesurupan itu. Tapi alhamdulillah udah sih, udah beres. Oh gitu. Jadi memang hal-hal dijailin kayak gitu juga emang terasa nyata banget ya nyata, Bang ya? Kayak nyata Bang. Dari pengalaman Bang Rian semuanya ini kalau bisa saya simpulkan ya, berarti memang bukan hanya cerita yang melekat di sini, tapi juga memang warga sekitar bahkan orang lain pengunjung yang datang niatnya untuk makan mungkin atau beli akhirnya juga merasakan hal yang sama gitu sama Bang Rian ya. Iya, karena ini pengalaman hidup saya, real, nyata. Karena Bang Rian emang berarti Bang Rian itu orang sini asli? Asli. Oke.
ada nggak kebiasaan warga sini tentang menghadapinya cerita-cerita mistis yang mungkin bukan dari orang sini ya, kayak misalnya dari tadi yang beli angkringan itu kan bukan orang sini bang, Iya. tiba-tiba kesurupan, ya kan, berarti rame dong. Iya. Nah itu bagaimana sih warga sini menanggapinya? Apa emang udah menjadi hal yang nggak aneh? Udah nggak aneh. Oh gitu. Iya. Karena di angkringan juga udah ada 2 orang yang meninggal di situ di tikungan depan angkringan saya. Oh pas di lokasi Iya. abang dagang ini? Kecelakaan. Oke. Makanya yang bikin angker lagi itu. Jadi memang udah biasa terjadi Udah hal seperti biasa. itu bagi warga sini kan? Bagi warga sini, makanya Iya. saya sebenarnya untuk mengungkit agak merinding sih. Mengingat kejadian lagi Mengingat ya. kejadian itu. Karena benar-benar saya menyaksikan kalau yang meninggal itu. Meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Jadi kepalanya remuk. Jadi memang sudah sangat melekat dan memang udah divalidasi sama Bang Ompong juga bahwa kuburan Tanah Gocap ini ya memang serem itu gitu. Jadi yang diperbincangkan kemarin sempat ramai itu memang benar gitu. Benar. Ya Bang ya. Benar adanya seperti itu. Ya jadi Sobat Morege di rumah, itu dia pengalaman dari Bang Ompong, seorang pedagang angkringan yang memang lokasinya kebetulan di Tanah Gocap, yang lokasi dagangnya kebetulan juga ada di lokasi yang memang sering terjadi ya Bang Iya. ya, sering terjadi hal-hal yang janggal. Juga penasaran saya sama satu lagi, itu rumah lilin yang tadi Bang Ompong bilang, itu rumah lilin itu maksudnya rumah dari lilin atau bagaimana Bang? Enggak, jadi rumah lilin itu orang bilang sini karena dia di situ pembuatan atau produksi lilin. Oh jadi rumah produksi lilin. Iya, produksi lilin. Nah emang di situ juga terkenal angkernya. Oh gitu. Iya. Jadi makhluk itu sering nampakin di situ. Di rumah lilin ini. Iya. Tapi rumah lilin ini masih beroperasi. Masih. Oh masih sampai masih. sekarang. Oh gitu. Emang berarti melekat banget ya Bang ya. Wah luar biasa, cerita mistis di Tanah Gocap ini nggak ada habisnya. Oke. Jadi memang benar-benar selalu menampakkan, dia juga berani menampakkan ya Bang Itu. ya. Saya kalau misalkan nggak melihat, nggak menyaksikan sendiri juga saya nggak berani ngomong. Oke. Karena ini kejadian yang saya alami dan saya juga nggak pernah nge-share ke teman-teman. Jadi ke cuma publik. cukup saya aja yang tahu. Bang Ompong aja yang tahu gitu ya. Karena nggak mau berbagi keseraman barang ya. Betul. Nanti yang ada takutnya orang yang takut jadi nambah takut. Oke, ya benar. Benar sih. Emang jujur aja pas datang ke lokasi juga saya agak-agak ini ngelihat kuburannya gede-gede banget gitu kan. Terus juga memang nggak terurus juga, banyak semak-semak yang udah semakin tinggi. Nah, Sobat Morege di rumah, jadi memang benar-benar Tanah Gocap ini ya lokasinya rata-rata kuburan semua ya Bang ya. Bisa Iya. dibilang 60% apa 70% ini isinya kuburan semua ya Bang ya. 60% sepertinya. 60% ya, karena memang di sini jadi antara kuburan dengan pemukiman warga itu saling berdekatan dan berdampingan. Bisa kita bilang iya. Jadi mungkin bagi warga sini udah menjadi hal yang biasa, tapi untuk Sobat Morege di rumah kalau ada kesempatan nanti lewat sini atau mau mampir ke angkringannya Bang Ompong mungkin ketika nanti buka lagi ya Bang ya. Amin, amin. Semoga nggak sempat dijailin ya. Amin. Karena emang jujur ini lokasinya serem juga, gimana ya ngejelasinnya, karena emang serem banget, kuburannya gede-gede seperti yang teman-teman tahu loh bagaimana kuburan Cina itu ya. Nah, Sobat Morege di rumah, terima kasih ya Bang Ompong udah berbagi pengalaman sama Sobat Morege di rumah. Semoga ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa dimanapun kita harus tetap bersikap sopan. Betul. Jadi saling menghargai dimanapun dia berada dan tempat kita berada. Ya Sobat Morege di rumah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan teman-teman di rumah yang punya pengalaman cerita horor dimanapun, boleh silahkan hubungi kami, bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan cari kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe.